Pemirsa, kebijakan penyetaraan antrean haji yang menyeragamkan masa tunggu haji nasional menjadi sekitar 24 hingga 26 tahun diprotes. Kebijakan ini ditengarai berdampak pada pengurangan kuota haji Indonesia. Pada 2026, sejumlah wilayah alami pengurangan kuota haji secara signifikan. Polemik kebijakan baru kuota jemaah haji kita langsung bahas pada sore ini bergabung dari luar studio dengan Muhammad Nur Aliyah Fitra Nafid, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Haji, dan Irfan Nawawi, Ketua Aliansi Calon Jemaah Haji Garut. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum Pak Nafid, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau dulu ke Pak Irfan. Pak Irfan, apa saja keluhan Anda, teman-teman di lapangan sejauh ini terhadap kuota haji ini? Silakan. Ya, banyak keluhannya di sini terkait dari teman-teman kita di sini yang sudah banyak melakukan persiapan sebelum adanya undang-undang ini, apalagi pada tanggal 12 Agustus 2025 dari Kementerian Agama itu sudah melayangkan surat kepada KBIH bahwa ada penyelesaian dokumen untuk jamaah haji. Oke. Nah, di sana teman-teman dari kita yang calon haji di sini itu sudah melaksanakan semuanya dari mulai dokumen sampai paspor, dari paspor baik kesehatan sampai biopisa, bahkan bimbingan itu dari bulan Agustus kita sudah melaksanakan. Baik. Ya, jadi masalah apa nih Pak? Sudah ada Ya, yang jadi persiapan masalah, tapi gagal berangkat atau bagaimana? Ya, sudah ada persiapan tapi dari kita banyak yang tidak berangkat gitu Pak. Oke. Alasannya apa Pak ke pihak Anda? Yang jadi alasannya mungkin keberatan itu gini. Oke. Puncak dari jemaah haji itu kalau sudah mendengarkan adanya adanya untuk pelunasan, itu titik kebahagiaan untuk para calon jemaah. Baik. Nah, Jadi, sementara gimana? Sementara tiba-tiba ada undang-undang yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji bahwa kuota untuk Garut itu 109. Dari 1.805 begitu ya? Saya konfirmasi. 1.805 ya. Oke. Kemudian? Nah, kemudian di sini banyak dari calon jamaah haji itu yang sudah banyak kerugiannya Pak, baik material maupun imaterial. Sampai kapan ditunda keberangkatannya? Kebanyakan yang 2029 Pak. Artinya ada penundaan hingga 2029 nanti baru berangkat begitu ya? Iya, 2029. Oke, kira-kira ini apa penyebabnya ya Pak Nafid ya? Penundaan ini karena undang-undang yang baru, skema baru atau bagaimana Pak Nafid? Ya, baik Mas Heranov, Mas Nawawi. Jadi memang pertama kami memahami ya kekecewaan dari jemaah haji, khususnya memang Kabupaten Garut begitu ya. Karena memang ini ada undang-undang baru yang mengatur terkait dengan sistem antrian jemaah haji kita. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang 14 2025 itu diatur tentang mekanisme pembagian kuota. Nah, ada dua. Yang pertama adalah proporsi jumlah penduduk Muslim antar provinsi, kemudian dan atau jumlah waiting list di masing-masing provinsi. Nah, selama ini pembagian kuota ini adalah belum sesuai dengan undang-undang Mas. Sehingga dengan Kementerian Haji dan Umroh ini kemudian kita kembalikan pada undang-undangnya. Kemudian kami juga melihat bahwa kita itu perlu untuk lebih adil, di mana jemaah yang mendaftar lebih awal maka dia berhak untuk mendapatkan layanan lebih awal, gitu ya kira-kira Mas. Sehingga kemudian kami menghitung lagi pembagian kuota itu dengan membagi jumlah
waiting list di Provinsi Jawa Barat, katakan seperti itu, dibagi jumlah waiting list seluruh Indonesia Oke. dikalikan kuota jemaah haji kita. Sehingga memang Jawa Barat berdampak pengurangan. Salah satunya Garut menjadi berkurang. Baik. Tapi ada provinsi-provinsi lain yang kemudian nambah seperti Jawa Timur, Jawa Oke. Tengah, karena memang pendaftarnya banyak. Nah, ini kami berusaha untuk yang pertama adalah ini sudah menjadi temuan Mas Hera. Ya. Jadi ini sudah menjadi temuan BPK, sudah menjadi poin kelemahan dari KPK begitu. Terus kemudian juga ada fatwa MUI bahwa ketika jemaah itu berangkat tapi tahun tahun mendaftarnya itu berbeda-beda. Oke. Ini diberikan nilai manfaat yang sama. Baik. Padahal kan sebenarnya mereka misalkan berangkat mereka mendaftar 2012 dengan kemudian berangkat mendaftar 2018. Ini mendapatkan nilai manfaat yang sama padahal seharusnya berbeda-beda. Baik. Oleh karenanya itu kemudian menjadi salah satu Pak Nafid, dasar. Pak Nafid, tapi ini terlalu tergesa-gesa, Pak Nafid, karena ada skema ini membuat potensi kegaduhan baru, merugikan banyak provinsi. Tadi Pak Irfan mengatakan sudah melunasi, diminta untuk pelunasan, segera berangkatnya bagaimana? Ya. Jadi gini, kemarin itu Kementerian Agama itu sebenarnya suratnya ke daerah, itu yang Agustus tadi itu adalah verifikasi, Mas Hera. Jadi bukan perintah untuk melakukan proses pelunasan, biovisa, kemudian paspor dan lain sebagainya. Jadi belum itu, jadi baru verifikasi. Verifikasi ini dilayangkan oleh Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini Dijen PHU, kepada provinsi supaya kalau ada data jemaah-jemaah yang misalkan misalkan sudah pernah haji begitu, kemudian ada yang mau menunda dan lain sebagainya, benar atau enggak angkanya begitu. Nah itu diverifikasi, bukan untuk perintah kepada untuk proses-proses selanjutnya. Jadi suratnya bukan untuk proses pelunasan tapi terkait dengan penegasan saja kalau Pak Wamen mengatakan Daniel skema kuota haji tahun ini tahun 2006 masih mengikuti data waiting list nasional tahun sebelumnya. Ini waiting list tahun sebelumnya artinya skema baru atau skema lama ya? Skemanya skema kalau dasar kami menghitung itu adalah data real ya Mas. Artinya gini, jumlah data jemaah misalkan kita ambil misalkan kemarin bulan Oktober katakanlah gitu. Baik. Nah kemudian untuk skemanya itu menggunakan skema yang baru gitu Mas. Baik, menggunakan skema yang baru. Tapi datanya tetap datanya yang ada di Siskohat. Oke, respon Anda Pak Irfan dari keterangan tadi. Sebelumnya ini juga di surat menyatakan bahwa bagi jemaah haji reguler itu yang sudah memiliki paspor agar segera melakukan perekaman untuk biopisah. Nah, yang belumnya itu segera melakukan paspor. Makanya dari kita itu langsung dari mulai bikin paspor, bahkan tanggal 25 Oktober yang sudah biopisah itu melakukan medical check up. Oke, tahapannya masih verifikasi. Pak Irfan belum pelunasan begitu ya? Penegasan saja ini. Anda masih tahap verifikasi nih artinya, seperti Pak Nafid katakan tadi, belum sampai pelunasan begitu? Belum, cuman sudah ada gini Pak, sudah ada gambaran bahwa tanggal 19 November itu ada pelunasan untuk jemaah haji. Dan untuk yang sudah biopisah itu tanggal 25 November melakukan tes kesehatan semua. Nah dari sana semuanya udah siap, bahkan itu yang udah paspor dan biopisah itu yang 75% yang keluar dari provinsi ya. Itu lebih ada 1.358 orang. Nah itu. Jadi setelah tiba-tiba undang-undang seperti ini, jadi kita itu sangat berharap gitu ya Pak ya, sebetulnya bukan penolakan undang-undang gitu ya, tapi ada penundaan. Meskipun
saya juga paham meskipun ini ditunda untuk tahun berikutnya pasti ada gejolak seperti ini lagi. Baik, juga. silakan direspon Pak Nafid. Apakah bisa Ya, ditunda dulu baik. Pak? Ini kan menimbulkan kegaduhan baru Pak. Dan juga kalau di Jawa Barat dengan kekurangan kuota ini, berkurangnya kuota Jawa Barat akan menambah antrean juga berikutnya. Ya betul Mas, jadi memang pengurangan Jawa Barat itu cukup signifikan ya. Artinya memang sebenarnya ini kami kami mengikuti ya waktu sejak Kemenak ya Mas ya. Artinya proses-proses ini sebenarnya sudah akan dilaksanakan sejak awal, sejak mungkin tahun 2019, 2020 gitu ya. Karena ini temuan yang lama, sudah berulang. Nah kemudian pada saat kemarin di Kemenak katakanlah seperti itu, kita akan berlakukan, tapi masih kita ditunda karena kita pengen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kemudian berlanjut sampai dengan di pemerintahan di kementerian yang baru. Ini kemudian kami mengubah proses penghitungan ini sesuai dengan undang-undang. Ini memang harus kita pahami bersama, ini dalam rangka untuk keadilan begitu ya. Baik. Untuk tidak ada misalkan orang saling menyalip. Kalau kemudian kami lagi membagi lagi dengan metode yang sama seperti yang tahun kemarin misalkan seperti itu, misalkan Garut kita kembalikan lagi menjadi 1.800. Ini maka yang Garut ini akan ada lompatan lagi. Baik. Akan ada orang yang melompat lagi untuk keberangkatan, sehingga kita urutkan semuanya se-Jawa Barat. Nah, ke tahun depan ini bukan kemudian Garut itu akan 108 terus. Baik. Oke, Pak Nafid, saya tangkap poinnya. Yang penting Pak, perlu sosialisasi yang lebih transparansi, lebih akuntabel, dan juga lebih clear gitu Pak. Banyak masyarakat di Indonesia yang belum paham soal skema baru kuota haji. Terima kasih untuk waktu berdua ya, Pak Irfan Nawawi, Ketua Aliansi Calon Jemaah Haji Garut, dan juga Pak Muhammad Nur Alia Fitra Pak Nafid, Kabiro Perencanaan dan juga Organisasi Kementerian Haji. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.